Halo Bang, selamat malam. Ya, malam. Nah, Abang Islam atau Kristen? Yesus utusan bukan Tuhan. Pasti Islam kalau gitu. Kristen. Kristen. Kristen, tapi namanya kok gitu Bang? Kristen jenis apa pula kamu itu? Ya, karena temanya itu selalu ada, saya tengok di live itu, Yesus itu Tuhan atau utusan, makanya saya kasih nama di situ, Yesus itu utusan bukan Tuhan. Oh, iya ya, tapi keyakinan kamu Yesus itu Tuhan gitu. Keyakinanku, kalau keyakinan saya, Yesus itu utusan. Hah? Bukan Tuhan? Iya. Kau ini Kristen atau bukan sih? Bang, kalau yang seperti itu Bang, kamu ngaku Kristen, kamu meyakini Yesus itu hanya utusan bukan Tuhan, ngamuk Kristen Indonesia nanti. Ngamuk Iya, kenapa? Ngamuk karena kenapa? apa? Karena apa? Kepercayaan Kristen ya Yesus itu adalah Hmm. Tuhan, Bang. Bukan utusan Siapa doang, bilang? tapi juga Tuhan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Oh, Kristen yang berdiskusi sama saya rata-rata mereka menuliskan dan berkata seperti itu. Yesus bukan cuma utusan, tapi juga Tuhan. Kok bisa dua-duanya? Nah, itu kata mereka. Makanya kau tuh coba baca di bawah. Kau dituduh Muslim pula. Baca kau di bawah, kau dituduh Muslim pula tuh. Memang gitu bang, kalau aku naik di live-live itu, kalau saya bilang Yesus itu utusan, memang saya selalu dikatain Muslim. Coba bang, saya mau tahu pemahamanmu tentang Kristenmu kayak gimana sih? Bisa nggak dijelaskan? Ya saya sih gak pintar-pintar kali tentang Alkitab atau tentang Bible itu, tapi apa yang tertulis itu saya katakan gitu. Hmm, iya. Kalau yang tertulis seperti itu kamu katakan ya kalau saya menghargai bang kayak gitu, karena memang ajaran Yesus kan dia bukan Tuhan, dia adalah utusan gitu, sesuai yang kamu tuliskan itu gitu. Tapi kenapa sih kamu berpaham seperti itu? Gimana paham kamu ini berbeda dengan paham-paham Kristen yang lainnya? Gitu. Coba kamu jelaskan kayak Yang mana gimana? itu? Yang mana itu bang? Contoh yang tadi tuh, yang diskusi sama saya, dia mengatakan Yesus adalah Tuhan, Hmm. Hmm. gitu. Bukan utusan. Utusan juga, tapi juga Tuhan. Kok bisa Ketawa dia. dua-duanya bang? Gimana bang ini? Bukan saya yang ngatain. Kristen yang lain mau Hmm. saya naikkan Kristen ke satu. Coba. Siapa? Enggak kenapa, enggak Ah, apa-apa itu. tuh banyak yang tuduh kamu Muslim, tuduh kamu botol. Coba lihat tuh komentarnya. Bentar ya, bentar. Kita naikin satu Kristen. Loh. Kenapa nih? Patah-patah. Bentar bang. Bentar ya. Jaringan Kenapa ini abang itu. patah-patah? Jaringan abang. Sabar ya, sebentar ya. Sabar sebentar. Teman-teman saya keluar dulu, keluar dari TikTok. Abang jangan kemana-mana. Biar Hmm. menghentikan patah-patah kayak gini ya. Mana abangnya? Oke, nah udah nggak patah-patah lagi. Ada merokok kan tadi? Merokok? Enggak ada. Sabar ya. Aneh juga nih TikTok. Oke, kita naikin satu Kristen lagi. Halo, Bisa. selamat malam. Malam. Malam, Agus Bang. Kamu Kristen. Tadi ngaku Kristen di bawah. Iya. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang.
Kayak kita kan kita nih buka Iya. kamera nih. Iya, kan namanya cuman kita tidak apa-apa sih. Silakan dibuka dulu, nanti malah diturunin moderator pula. Kita mau diskusi asik-asik malah turunin moderator. Iya, Ikuti aturan lah. Open cam dulu. iya itu sudah. Oke, Bang Agus nih Kristen. Bang Iya. Agus nih, saya mau tanya. Anda seorang Kristen meyakini Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, itu sih Tuhan. Ah, ini juga kawan kita di atas nih Kristen. Tapi katanya Yesus bukan Tuhan. Ah, gimana? Ya itu. Ya, Mana Dia- wajahnya ini? Bukan nampak wajahnya. bagaimana tidak nampak? Apanya yang tidak nampak? Lama-lama gini sembunyi. Lama-lama gini sembunyi. Gimana itu? Tidak, itu sudah apanya yang tidak nampak. Coba bang tanya, Bang Agus tanya ke atas tuh, dia Kristen atau bukan? Terus Iya. Yesus katanya bukan Tuhan itu. Ya itu sudah. Lah kenapa kalian bisa beda gitu? Padahal sama-sama Kristen. Begini, biar aku kasih data, saya mengatakan Yesus itu utusan, saya ambil dari Yohanes 17 ayat 3. Di situ mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti yang kita kenal di sini adalah Allah yang benar. Yang menjadi utusan di situ adalah Yesus. Nah, Seperti ada itu. bantahan Bang Agus. Silakan. Iya. Itu sudah, tapi utusan itu kan yang benar siapa? Yang benar itu adalah yang kita sembah itu adalah Allah. Nah, di situ sudah dikatakannya satu-satunya Allah yang benar. Tapi akulah utusan. Siapa utusan di situ? Tapi perkataan di situ kan akulah utusan toh. Mana ada aku utusan di situ? Tidak. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang engkau telah utus. Oh, siapa yang mengutus? Allah Bapa. Allah di situ yang mengutus Yesus. Iya. Dia utusan atau Tuhan? Iya, tapi itu kan utusan ya, itu saya bilang. Yang mana yang betul? Ayo coba. Itu Padahal kan data sama-sama saya. Kristen. Ini kan data saya, data abang gimana gitu. Oke, saya bawa satu lagi. Iya. Biar abang itu paham kan sedikit dari pemahamanku. Saya bawa satu lagi ya. Matius 12 ayat 15b dengan perikopnya di situ atau judulnya Yesus hamba Tuhan. Coba kalau ada Bibelmu atau Alkitab di situ, Bang. Coba tengok atau dilihat di Matius 12 ayat 15b. Di situ ada judulnya nanti Yesus hamba Tuhan. Iya. Silakan. Ada bantahan nggak Bang Agus? Ayo. Pusing Bang Agus mau bantah. Gak ada bantahan. Lama-lama kan apa lagi mukanya? Lama-lama kan apa lagi mukanya? Menghilang. Menghilang. Seperti ini, menghilang. Udah hilang. Sudah hilang. Udah.
Kemana sama dia? tembok kita ini. Udah, kalau nggak ada interaktif ya kita ganti dulu. Bentar, saya penasaran. Tadi saya mau op tapi ini paham Kristennya aneh gitu loh. Bentar ya. Kok Jarang-jarang aneh pula jarang. aku ini. Iya. Masalahnya aneh kau tuh. Ngakunya Kristen tapi Yesus bukan Tuhan. Kristen dari mana kamu nih? Makanya saya mau ini naikin Kristen satu yang Kristen mana lagi. maksudnya? Ya. Saya mau naikin Kristen satu lagi gitu. Biar apa? Biar kita tahu gitu. Pahamnya Kristen itu seperti apa sebenarnya? Nah, gitu. Sabar ya. Yang bisa open cam, yang bisa open cam. Sembunyi Sabar. sedikit mukanya mau merokok ini, host. Gak apa-apa kan? Sembunyi mukanya. Bentar. Kita cari satu Kristen lagi ya, Bang ya. Coba yang Kristen, bukan yang Muslim. Yang minta multi yang Muslim semua, buat apa? Coba. Mungkin ada yang mau sesama Muslim naik. disampaikan. Mungkin ada yang mau Ya kan ditanyakan. gini, kalaunya ada pertanyaan langsung ke WhatsApp saya, atau Muslim mau silaturahim, silakan menunggu saya live streaming siang, kan gitu. Udah dibilang juga. Ada ininya, ada waktunya gitu. Gulo, selamat malam. Muncul Selamat malam Bang Yusuf. malam Bang Gulo. Bang Gulo ini Kristen atau Islam? Kristen Bang. Kristen. Udah Bang Gulo open cam dulu lah. Seperti kita nih sama abang siapa di atas nih, saya nggak tahu namanya juga di. Iya Bang. Silakan open cam dulu. Ini tadi sekilas membahas tentang apa lah Bang? Kita diskusi lintas iman. Silakan Bang, kamu open cam dulu. Kita diskusi tentang Itu harus agama. harus diwajibkan ya Bang ya. Wajib open cam. Oh, kalau begitu nggak bisa Bang, karena soalnya lampu udah. Udah, abang di bawah aja dulu ya. Kalau kagak bisa, entah kenapa pada takut. Itulah, bingung juga saya. Nggak ada kebenaran nggak? Ya, jadi takut. Halo, Agus Seri Pangga, selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Malam Bang, abang Islam atau Kristen Bang? Alhamdulillah Islam, Bang. Abang, saya dari tadi mau cari Kristen dulu ya. Iya, Bang. Oke? Oke, Bang. Begitu saya izin gantikan dulu. Mungkin ada Moderatornya yang ditanyakan, host. kalau ditanya ya langsung aja ke WhatsApp saya. Ngapain coba anak-anaknya di waktu live streaming diskusi lintas iman? Bikin ini aja, bikin apa? Buang-buang waktu gitu. Mungkin ada yang penting mau ditanyakan. Kasih kesempatan lah, host. Mana nih? Ada nggak yang Kristen mau naik? Iya, karena apa? Karena kita coba yang Kristen tulis aja gitu. Saya Kristen. Nah, kalau mau diskusi silahkan langsung saya kasih naik open cam gitu. Gini teman-teman, saya menaikkan yang meminta multi gitu ya. Yang meminta multi. Aduh, nggak ada lagi nih kayaknya, Bang, yang meminta multi dari Kristen.
Kau namanya aneh-aneh sih. Akhirnya apa? Akhirnya takut Kristennya naik. Iya. Nelson nih, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Silahkan open cam dulu. Malam. Oke, baik, baik. Turunin moderator lagi kau gambar itu. Iya, udah dibilang kalau seperti kita kan asli gitu. Kok kayak gitu pasti turunin moderator lagi. Jadi mainan moderator kamu. Iya. Udah dibilang. Kalau kamu mau diskusi silahkan open cam. Yang benar open camnya. Izin Bang. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang. Islam atau Kristen Bang? Aku dikasih aja ya. Aku Islam Bang. Tapi kan Aduh. ini Bang. Ada yang mau disampaikan? Ini ngapain ya Bang? Langsung ini. Selamat malam. Langsung turunin moderator. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Abang nih Islam atau Kristen Bang? Islam, Bang. Islam juga. Dari tadi kita cari Kristen dulu mau diskusi nih Bang. Boleh? Oke. Oke. Moderator juga no basa-basi dia. Langsung aja turunin moderator. Halo, selamat malam. Malam. Malam Abang. Abang nih Islam atau Kristen Bang? Konghucu Bang. Konghucu. Kagak nyambung pula nanti kalau Konghucu. Iya, kalau Konghucu nggak nyambung pula. Kawan kita nih Kristen di samping, kok malah Konghucu yang naik. Halo, selamat malam. Teddy, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Bang Teddy ini Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Silakan di open cam dulu lah, Bang. Dibuka dulu kameranya, kita ngobrol. Saya agak bingung aja nih, Bang. Ada yang mau saya tanyain sebenarnya. Bang Teddy, kalau malam, Bang Teddy, kalau Abang Kristen, Bang saya mau tanya sedikit dulu. Yesus itu Tuhan atau bukan menurut Anda? Menurut saya Tuhan, Bang. Abang, ini kawan kita di atas juga ngaku Kristen. Tapi katanya Yesus bukan Tuhan. Saya agak bingung jadinya yang mana yang betul. Coba kau tanya lah Bang Teddy sama dia. Saya juga heran gitu. Baru pertama saya ketemu orang Kristen yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan loh. Baru dia. Banyak yang seperti itu, Bang. Yang seperti itu banyak, Bang. Banyak. Coba tanya Bang Teddy, kenapa alasannya? Terus pastikan dia juga nanya Bang Teddy nanti, apa alasannya menuhankan Yesus? Alasannya menuhankan Yesus itu karena ada dalilnya. Ada dalilnya di mana itu? Ya, Alkitab pastinya. Coba Bang Teddy bukakan buat kita tuh. Berarti kalau ada dalilnya berarti yang di atas salah dong. Ayo konsekuensi kau Bang. Ya, salah kau kalau ada dalilnya kata Bang Teddy itu. Nggak apa-apa. Kita kan ini nyari kebenaran. Ya, Kita diskusi. ini kan cari Silakan. kebenaran. Nah,
ini saya suruh baca aja sama saudara saya itu yang ini. Coba baca di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Banyak kali. Protes pula kau. Banyak Dengan kali. kebenaran sama keselamatan kita nggak usah capek-capek lah. Oh iya ya. Aku yang baca atau kamu yang baca? Saudara aja yang baca. Jadi biar jelas. Yang bawa data saya atau kamu? Saya yang bawa data, tapi saya udah dengar apa yang Yohanes berapa tadi kamu baca itu saya udah dengar. Ya udah 17. baca lah. Yohanes 17 ayat 3 saya udah dengar dari kamu. Nah coba kamu Iya, baca terus Yohanes baca lah. 14. Kok Kamu aku baca pula Yohanes lagi? 14 ayat Biar 6 sampai 9. biar aku tengok. Kamu yang baca. Silakan. Baca. Kok bisa beda ya sesama Kristen? Aneh juga. Ini saya bacakan ya. Hmm. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Hmm. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hmm. Tidak ada Lanjut, orang Bang pun Teddy, yang lanjut. datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hmm. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Hmm. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihatku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi jelas di situ, Bang. Sudah? Saya bantai ya. Oke. Oke. Bapak di situ Tuhan bukan? Tuhan, Oke. Yesus di situ Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Makanya Anda pahami betul-betul ayat yang saya bacakan. Dengarkan. Dengarkan, Pak. Dengarkan, Pak. Iya. Bapak di situ Tuhan bukan? Saya udah katakan Tuhan. Iya. Kan saya bantah ini ya. Bapak di situ Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Iya. Begini lah. Dengarkan ya. Ini jariku ya. Ya. Bapak itu, Bapak di situ Tuhan atau bukan? Saya udah katakan Tuhan. Ya dengarkan dulu biar saya kasih contoh sama Abang. Ini Bapak ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Jariku berapa ini? Jariku berapa? Makanya dengerin dulu saya jelasin. Jariku dulu ada berapa jariku ini? Itu nggak penting, jari Anda itu nggak penting. Jariku ada berapa? Jari kamu itu dua. Dua Tuhan kan? Jari kamu dua, tapi Tuhan satu. Makanya Gimana pahami. ceritanya itu? Ini saya jelasin dulu. Ya silakan Pak Pendeta. Yang biasa Sudah kita- makan korek begini Pak Pendeta. Enggak, Anda Orang kan sudah ngomong, makan Kristen. begini. Sebentar dulu biar aku selesai bicara dulu. Orang sudah makan gorengan dua, terus penjual menanyakan, "Berapa gorengan sudah kamu makan?" Satu. Padahal sudah tahu dia sudah makan gorengan dua. Terus dia bilangnya satu. Kan berbohong itu, Pak. Boleh saya Silakan. bicara? Saya boleh jelasin? Silakan Bang Teddy. Anda Saya kan jadi Kristen. pendengar aja yang Muslim. Anda kan Kristen, ngaku Kristen kan?
Jadi baca itu harus dipahami benar-benar. Yang biasa didengar itu ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Jadi Bapa yang dimaksud itu adalah Yesus sendiri. Paham gak Anda? Tapi muridnya belum mengerti. Muridnya bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah mengenal aku, dia telah mengenal Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah engkau tahu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi, kalau baca firman itu harus dipahami. Di situ Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya siapa dia. Nah, saya mau kasih penjelasan ke kamu karena kamu ngaku Kristen. Saya juga mau kasih tahu ke Yusuf PI karena apa? Kita ini kan cari kebenaran, kita diskusi. Ya, kita diskusi. Tapi kali ini saya cuma mendengarkan aja. Karena beda gitu konsepnya sesama Kristen dari Anda. Silakan. Sudah? Ya sudah. Gantian aja ngomong gitu. Sudah? Sudah. Sudah, Pak? Oke. Yang kutanyakan sama Bapak tadi, Bapak itu Tuhan atau bukan? Terus Bapak menjawab, iya. Terus, Yesus juga Tuhan? Iya. Ada berapa Tuhan, Pak? Bapak jawab, 1. Karena Oh, tadi saya Tuhan itu ada jelaskan 2. tadi, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Bapa yang dimaksud itu adalah Yesus sendiri. Sebentar dulu, Makanya biar saya suruh kamu baca, pahami ayat yang saya baca. Di situ Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa? Bapa yang dimaksud Yesus itu sendiri. Nah, dia mengaku kepada muridnya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Muridnya belum mengerti. Muridnya bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. begini, Tapi Bang. Tuhan Yesus menjawab, Begini, Bang ya. setelah sekian lama Panjang aku lebar bersama Anda dengan berkhotbah di sini. Kita mau cari intinya, bukan berkhotbah di sini, Bang. ini bukan berkhotbah, saya bacakan dalil yang kamu tanya. Kamu ngaku Kristen, kamu bacakan tadi Yohanes 17 ayat 3. Jadi makanya harus dipelajari di mana saat Tuhan Yesus mengajar dan di mana saat Tuhan Yesus menyatakan diri siapa dia. Kalau ayat yang saya bacakan, di situ Tuhan Yesus menyatakan diri. Begini, Pak. Siapa Tuhan Yesus? Begini, Pak. Panjang lebar Anda Bapak bicara. Sebentar dulu. Ya. Di ayat yang Bapak baca tadi, di situ tidak dikatakan Yesus sebagai Tuhan. Jelas? Sementara ayat yang kubaca, jelas-jelas di situ sembahlah Allah satu-satunya yang benar. Sementara yang Bapak baca tadi di situ tidak ada mengklaim dirinya Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan sebagai Tuhan Yesus itu? Silakan. Makanya saya udah jelaskan ke Anda. Membaca firman Tuhan itu, ya, harus kita pahami di mana saat Tuhan Yesus mengajar, dia bisa mengatakan bahwa dia diutus Allah. Dia anak Allah. Tetapi ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu siapa? Dia menyatakan diri. Dan Tuhan Yesus menyatakan diri bukan kepada semua orang. Hanya kepada orang yang berkenan dia mau menyatakan diri. Kepada muridnya. Pada Mesias saudaraku ini. Pada Mesias saudaraku ini. Aduh. Loh, kenapa? Ingat saudara, ingat ya saudara. Yang Bapak baca tadi, adakah di situ mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Di mana itu? Saya mau tanya Anda, Bapak itu Tuhan nggak?
Saya. Yang dimaksud Bapa oleh Tuhan Yesus, Tuhan nggak? Yesus itu bukan Tuhan utusan. Enggak, saya tanya Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus itu, Tuhan nggak? Yesus itu bukan Tuhan utusan. Enggak, yang ayat saya bacakan, yang ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa yang dimaksud Tuhan bukan. Kalau Bapa itu adalah Tuhan dan Yesus itu utusan. Nah, makanya kamu kan nggak mengerti. Jadi Bukan mengerti. karunia untuk mengerti. Anda ini mau dijelaskan seperti apapun tetap nggak ngerti. Karena apa? Nggak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti. Paham nggak Anda? Yesus itu sebagai utusan hanya sebagai jalan untuk sampai kepada Bapa loh. Begini Pak, Yesus itu hanya jalan. Saya udah katakan ke Anda. Pada saat Yesus mengajar, dia bisa mengaku sebagai utusan. Dan dia bisa mengaku sebagai anak. Tapi ada saatnya Tuhan Yesus menyatakan diri siapa dia. Kalau ayat yang saya bacakan ke Anda itu sama ke Pak Yusuf PI itu, di situ Tuhan Yesus menyatakan diri siapa dia. Di mana mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Di mana di situ? Gak ada di sini loh. Yesus Tuhan di sini. Gak ada. Gimana? Makanya Gak usah ngaur lah Pak. Saya udah ngomong ke kamu itu nggak punya karunia untuk mengerti. Kalau Yusuf PI itu ngerti, Anda tidak mengerti. Oh aku yang tidak mengerti atau apa yang atau Bapak yang tidak paham ini? Ya sama-sama saling mengklaim nih. Begini Pak, biar aku kasih contoh sama Bapak ya. Aku tadi bawa data ya di Yohanes 17 tadi mengatakan di situ, saudaraku, sembahlah Allah satu-satunya yang benar. Yang disembah itu adalah Allah satu-satunya, bukan Yesus. Nah, coba data yang kamu bawa Yohanes 14, di mana Yesus mengklaim dirinya adalah sembahlah aku sebagai Tuhan. Coba tunjukkan. Saya udah kasih tahu, saya tanya ke Anda tadi. Bapak yang dimaksud Tuhan Yesus itu Tuhan bukan? Anda katakan Bapak Tuhan. di situ, Bapak di situ sebagai Tuhan, Allah Bapa, dan Yesus sebagai utusan. Kamu jangan campur aduk yang saya bacakan sama yang kamu baca. Saya tanya kamu, Bapak yang dimaksud itu Tuhan atau bukan? Kamu bilang Tuhan kan? Bapak di situ adalah Tuhan, Allah Bapa. Gimana Bapak ini? Allah Bapa, ya kan? Yesus Kamu di situ paham siapa? Yesus di situ siapa? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Yesus sudah menyatakan diri bahwa Bapa yang dimaksud dia sendiri. Di Tapi mana muridnya lagi itu? Muridnya belum mengerti. Muridnya bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jangan jadi penyesat Bang. Yesus tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Jangan jadi penyesat Kristen Bapak ini. Kalau Anda mau melihat pernyataan Yesus Tuhan, Anda baca Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 lagi. Banyak kali data Abang ini ya. Makanya Anda belajar dulu, Anda banyak baca Alkitab, jadi biar ngerti Anda. Baca. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu Guru Yesus dan yang Tuhan. mengatakan. Ya, Muridnya berarti mengatakan salah bahwa data yang kebawa tadi. Berarti Makanya salah yang data ke bawah tadi. Makanya saya jelasin ke Anda,
Anda itu Iya, harus sebentar. pahami. Sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Di situ yang kamu bawa tadi Yohanes 13 ayat 13 mengatakan Yesus itu yang berkata mengatakan dirinya sebagai Tuhan, berarti yang kubawa data 17 tadi ayat 3 salah atau betul? Betul. Kan saya udah betul kasih tahu juga ke yang Anda. katakan. Saya juga, udah kan? kasih tahu ke Anda. Baca firman Tuhan itu harus dipahami di mana saat Tuhan Yesus mengajar dan di mana saat Tuhan Yesus menyatakan diri siapa dia. Kalau dia waktu mengajar, dia bisa mengatakan utusan atau Oke. anak. Sekarang gini. Ini kesimpulan, Pak. Ini kesimpulan ini. Saya nggak mau tanya lagi nanti sama Bapak ini. Allah Bapak itu Tuhan bukan? Allah Bapa ya Tuhan. Oke. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. atau bukan? Tuhan. Firman Tuhan bukan? Tuhan. Oke. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan, Pak? Saya kembali tanya ke Anda. Sebentar dulu, ada berapa Tuhan, Pak? Enggak, saya mau tanya. Ini kamu kan Sebentar dulu, belum. Berapa Tuhan, Pak? tadi saya udah katakan 4 sebutan tapi Sebentar satu. dulu. Ini punya Bukan cuma saya 3. ini selesai ini. Saya nggak mau bertanya lagi nanti. Ada berapa Tuhan, Pak? Satu Tuhan tapi 4 sebutan yang aku sebutin tadi. Bukan 3 lagi, 4. Empat Tuhan. 4 ya? Iya, buat Tuhan. Satu Tuhan 4 sebutan. Saya kasih contoh ke Anda. Empat Dengar. Tuhan. Berarti Tuhan Bapa ada 4, betul? Anda boleh aku bicara ke Anda. Anda diam Bentar dulu. dulu, belum selesai. Tuhan Bapa ada 4, betul? Satu tapi 4 sebutan. Sebentar dulu. Tuhan Bapa ada 4, betul? Berapa kali saya mau jawab Anda? Karena Bapak itu tidak menjawab 4, tetap 1. Padahal 4 Bapak katakan Tuhan. Terus jawabannya 1. Saya Gimana udah itu? kasih tahu 4 sebutan tapi 1. Sebutan Saya kasih apa? contoh. Anda diam dulu. Saya kasih Oke, contoh. sebentar dulu, belum selesai nih. Iya, saya kasih contoh dulu biar Anda paham. Nih Sebentar saya dulu. nih. Sebentar dulu, belum selesai nih. Sebentar dulu. Selesaikan satu-satu dulu, Pak. Ini saya mau. Sebentar. Iya, saya mau jawab ini pertanyaan Sebentar kamu. dulu. Ya, sebentar dulu. Ya udah. Saya kasih kesempatan ke kamu. Ya. Ini ya, Pak, biar kuhitung ya. Hitung ya. Allah Bapa Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan Bapa ya. Allah Bapa Oke. Tuhan. Oke. Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan ya Tuhan. Oke. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Yesus Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan Bapak? Satu Tuhan tapi 4 sebutan. Iya. Ampun, silakan Pak. Ampun, aku gak bisa lagi itu. Sekarang kamu dengar dulu. Silakan. Sekarang kamu dengar dulu. Dengar ya. Nih saya. Ada yang manggil saya papa itu anak-anak saya. Kalau Yusuf PI manggil saya Teddy mungkin. Anda manggil saya mungkin Om. Ya. Dan ada yang manggil saya Abang, 4 sebutan. Saya berapa? Paham gak Anda? Oke, gini. Ini saya ini Kita berapa ini ini? bicara Tuhan. Sebentar dulu. Kita ini bicara Tuhan atau bicara tentang Anda? Loh, saya kasih contoh. Jadi Anda itu kurang pengertian.
Jadi mau dikasih pengertian tapi nggak bisa ngerti. Begini Pak. Kita Jadi ini Anda itu bicara belajar. tentang Jadi, Bapa atau bicara Tuhan? Jangan cuman baca, terus ditelan mentah-mentah. Makanya harus dipelajari semua Alkitab, isi Alkitab. Kita ini lagi bahas tentang Bapa atau bahas Tuhan? Saya kasih contoh ke Anda biar Anda mengerti. Saya nggak mau contoh-contoh ini Pak. Saya mau datanya langsung. Kasih datanya. Saya nggak mau contoh-contoh. Kalau contoh itu bisa iya, bisa tidak. Silakan data. Waktu Tuhan Yesus ya mau naik ke surga, dia sampaikan ke murid-muridnya apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Paham? Coba Anda baca. Dia dengar itu. Dengar Pak Teddy. Ya. Dengar dia. Lanjut dulu. Silakan lanjut. Ya itu. Sebelum Tuhan Yesus naik Dalam ke surga, nama Bapa. Tuhan Yesus berpesan kepada Nama murid-muridnya, Bapa, Anak. pergilah, beritakan Injil ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seluruh bangsa, maksudnya seluruh bangsa di mana itu Bang? Nah makanya, ini supaya itu ketawain kamu. Belajar dulu Alkitab kamu. Yang belajar saya, atau saya, Bapak ini? saya itu ketawa kok bisa beda gitu loh. Oh ketawa Itu karena saya ketawa. ketawa karena beda ya, Yusupei ya. Iya. Oh dikirain ketawa. Jangan framing lah. Lanjut, saya dengar dulu. Enggak. Ini kan kita mau cari kebenaran, cuman kalau nggak kayak gini kan nggak seru. Biar seru lah. Gimana ini? Mana yang Ya, lanjut, betul lanjut, di lanjut. antara kalian nih? Jadi Yesus itu adalah Allah. Di mana lagi itu? Saya kasih tahu aja, Anda yang baca. Ya. Anda baca Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Oh banyak kali. Intinya aja Pak, intinya aja. Makanya Silakan. Anda jangan ngotot dulu, jadi banyak belajar dulu. Jadi jangan cuma baca satu ayat terus bukan udah. aku malas belajar Pak. Udah sering-sering saya baca, tapi kalau saya baca lagi di sini Nggak ngerti. bisa sampai 24 jam gak selesai kita baca ini. Tapi nggak ngerti. Kau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mau 10 kali kau ulang, ya 100 kali pun, isinya cuma 2, cuma baik dan jahat. Ya. Kau tinggal praktekkan yang mana? Cuma Berdasarkan surga data. sama neraka. Kalau kau mau baik ya, kau pasti masuk surga. Berdasarkan data, bukan asumsi. Bukan asumsi, data isi Alkitab di situ. Yang paling jahat sama yang paling baik itu ada di Alkitab Karena semua. begini Pak, Coba kamu baca. karena kebanyakan orang Kristen sekarang mereka asumsi. Betul. Asumsi Doktrin. seperti Anda. Saya cuma suruh baca Pakai 2 dokter, ayat pakai aja. dokter semua mereka, Anda dokter udah otak. katakan banyak sekali. Terlalu banyak orang Kristen sekarang mereka itu asumsi pakai doktrin otak semua oten itu. Nggak benar. Lah, kau juga oten. Sama kau. Betul. Iya. Sudah jelas dikatakan di situ, Yesus itu utusan, masih saja mengatakan itu Yesus itu Tuhan. Kan seperti itu. Kau ngerti hanya 1 ayat itu doang.
Makanya saya bilang kau Belum belajar pernah isi saya tanya. Alkitab Oke. jadi biar ngerti. Oke, sini. Biar ku kasih satu lagi sama Bapak ini. Ya. Matius 12 ayat 15b dengan judulnya Yesus sama Tuhan. Betul enggak? Ya dibaca. Gak usah dulu kita baca. Betul enggak itu Yesus sama Tuhan? Betul enggak? Kalau Yesus lagi ngajar, saya udah jelasin ke Anda. Dia bisa ngaku sebagai utusan. Dia bisa ngaku sebagai anak. Tapi ada juga ayat Yesus menyatakan diri siapa dia. Jadi itu yang perlu dipahami. Oke. Oke, gini Saya Pak. aja waktu Kita diskusi sepakat sama secara Bang logika ini. Juma, saya bilang Bang Juma itu banyak hafal ayat-ayat Alkitab. Tapi saya bilang ke Bang Juma, sangat disayangkan Bang Juma tidak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti. Begini Pak. Jadi kalau Bang Juma Kita saya bilang, singkat aja Pak. Bang Juma banyak ngerti ayat-ayat Alkitab, cuman buat untuk berdebat aja, bukan cari kebenaran. Kalau saya baca Alkitab, saya Udah. cari kebenaran, bukan untuk berdebat. Sama. Saya juga mau berbagi ke Anda, dan saya juga mau berbagi ke Berbagi apa? Bang Yusuf Pei. Berbagi yang tidak ada di Alkitab gitu. Bentar. Ya, bentar Bang. Kita tidak membicarakan Bang Juma satu. Ya jangan framing beliau. Kan kayak Enggak, gitu. enggak. Ya. Saya enggak ini. Udah, kita fokus aja ke pembahasan. Nggak perlu bahas tentang Bang Juma. Beliau Ya, abang maaf. saya. Maaf. Kalau kalian musuh Bang Juma, sama musuh sama saya berarti. Enggak. Bukan Udah. musuh, Bang. Lanjut dulu. Bukan musuh, Bang. Kita kan ini saya udah sampaikan pertama, cari kebenaran. Saya juga bisa dapat ilmu dari Bang Pei, Yusuf Pei. Ya kan? Kita kan ini diskusi cari kebenaran, Bang. Iya, gini. Biarkan dulu mereka berdua. Nanti kan kita ada sesi tanggapan akhir juga gitu sebelum tutup. Nggak jadi tutup saya karena aneh kalian tuh berdua. Kok beda sama-sama Kristen? Mana yang betul? Mana yang mau diikutin orang-orang Kristen? Dia kan bilang tadi, Bang, banyak kan orang Kristen sekarang asumsi. Nah, saya kasih dalil ke dia. Baru suruh baca 2 ayat katanya udah banyak sekali. Udah. Oh iya. Udah, tanggapilah. Oke, saya tanggapi sedikit aja ya Pak. Kita pakai logika ini. Adakah manusia di dunia ini yang lahir dikatakan Tuhan? Jawab. Silakan Pak. Ini pakai logika Ada. ini ya. Apakah yang manusia yang lahir itu bisa jadi manusia jadi Tuhan? Bicara logika, coba dulu Pak. Ada. Yaitu Tuhan Yesus. Selain dari Yesus yang kamu katakan itu, adakah? Loh, Tuhan saya cuma satu, masa selain Yesus berarti udah Tuhanmu cuma satu. ada Tuhan lain selain Yesus. Adalah Allah Bapa. Kan saya udah bilang, Allah Bapa adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana bisa Bapa dengan anak sama? Coba dulu posisinya. Begini Pak, kasih contoh sama Bapak ini, biar Bapak paham ini. Begini, Coba sebentar Anda baca. dulu. Sampai Lucu juga kiamat Bapak kalian ini. nih nggak ada Sebentar habisnya. dulu. Sini Pak, biar ku kasih paham dulu sama Bapak ini ya. Sebentar lagi mau tidur aku ini Pak. Ya. Anak Bapak dengan Bapak, apa sekarang dengan anak Bapak, posisinya sama tidak? Silakan. Ya. Ya tidak lah. Anak masa Bapak saya dengan sama Bapak anak posisinya saya sama tidak? sama.
Ya beda lah. Yang saya kasih contoh Berbeda, Anda berbeda. tadi, Oke. Kenapa yang Anda saya kasih mengatakan contoh Anda tadi? tadi, ini saya. Yang panggil saya Papa itu anak-anak saya. Bang Yusuf PI manggil saya Teddy. Anda manggil saya Bang. Ada lagi yang manggil saya itu Om. Saya ini berapa? Nah, sama. Satu kan? Oke. Sebentar, aku bantah. Bapak tadi mengatakan Yesus itu anak Allah. Apakah anak sama dengan posisi Bapak? Silakan. Dari kosakata aja beda udah. Tadi kan saya udah kasih tahu ke Anda yang Yohanes 14 tadi. Yesus berkata, Jangan lari-lari, Pak. Jangan lari-lari dulu. Ini Bapak, ini perkataan Bapak tadi. Bapak yang Ini dimaksud perkataan Bapak tadi. Yesus itu sendiri. Dengar Pak, dengarkan Pak ya. Sebentar lagi saya turun ini. Dengarkan ya Pak. Bapak tadi mengatakan Yesus itu anak Allah. Pertanyaanku sekarang Pak, anak dengan Bapak samakah posisinya atau tidak? Silakan. Makanya Anda dengar baik-baik. Yang saya katakan, yang perlu dipahami saat Yesus mengajar, dia bisa mengatakan bahwa dia utusan. Atau dia bisa mengatakan anak. Tapi kan Anda nggak ngerti. Yang kutanya posisi Yesus dengan Bapak itu sama atau tidak? Kalau Yesus dengan Bapa itu sama. Sama. Ya. Berarti anak Bapak dengan posisi Bapak sekarang itu sama posisinya begitu? Kalau saya karena bukan Tuhan, saya dengan anak saya Sebentar itu dulu iya, Bapak tadi bawa contoh. Bapak tadi bawa contoh. Saya akui satu, ya. Sekarang saya bawa contoh juga. Anak Bapak dengan Bapak sama gak posisinya? ya nggak sama loh. Masa saya mana saya Oh, sama? berarti anak dengan Bapak tidak sama posisinya, betul? Ya. Betul. Berarti Yesus dengan Bapa juga posisinya tidak sama juga lah. Betul? Kan saya udah kasih tahu ke Anda. Yang Loh, perlu gimana? dipahami. Begini Pak. Dengarkan ya. Sisi anak Bapak dengan Bapak sekarang itu berbeda. Betul kan? Betul kan? Berarti Yesus sebagai anak juga kepada Bapak posisinya pasti berbeda juga. Betul nggak? Sekarang mulai. Mulai apa lagi? Bapak sudah menjawab bahwa anak dengan Bapak itu berbeda posisinya. Sekarang kutanya, anak Allah itu Yesus. Iya, posisinya sama. Sama. Berarti anak Bapak dengan Bapak itu posisinya sama atau tidak? Tidak. Gimana ceritanya ini? Sama seperti yang kukatakan tadi, Pak. Bapak sudah makan gorengan 2, terus ditanya, berapa gorengan kamu makan? Jawabnya 1. Kan udah berbohong Bapak di situ. Ya kan? Sudah makan gorengan jelas-jelas 2. Terus ditanya udah berapa gorengan kamu makan? 1. Udah berbohong. Ya, sudah berbohong Bapak di situ. Jelas-jelas makan gorengan 2. Terus ditanya udah berapa gorengan kamu makan? 1. Gimana ceritanya itu? Bapak ini penyesat pula. Tidak. Yang benar. Pendeta Anda aja yang benar. Ini Pak, kalau Anda sudah makan gorengan 3, harus bertanggungjawabkan makan gorengan 3 bukan 1 gitu Pak. Seperti itu yang ku mau.
Jadi baca Alkitab itu jangan kamu anggap sama seperti makan tahu sama tempe. Apa gorengan. Makanya Bapak itu baca Alkitab itu jangan samakan dengan dirimu dengan Tuhan. Betul? Siapa Betul yang kan? menyamakan saya dengan Tuhan? Yang bawa contoh Akal tadi juga. siapa? Bapak kan? Bapak tadi bawa contoh pada diri Bapak sendiri kan? Bapak tadi kan bawa contoh pada diri Bapak sendiri. Jangan samakan diri Bapak dengan Tuhan supaya Bapak itu tidak sesat. Gitu, Pak. Oke lah, oke. Gitu dia, Pak. Udah izin turun, Mbak Ustadz ya. Oke. Mau udah malam ini. Iya. Besok kita lanjut lagi. Oke, Ya, God bless. besok lanjut. Oke. God bless. Ya, shalom. Oke. Shalom semuanya. Ya. Oke, God bless. Oke. Salam buat keluarga. Oke, ya Pak Dede ya. Thank Ya, you izin ya turun ya. atas Oke. diskusinya. Baik. Yuk. Oke, selamat malam ya. Ya, kawan-kawan semuanya. Ya, itulah hasil diskusi ya, jeruk makan jeruk. Bingung juga saya, sampai kiamat gak habis. Tapi kalau aja kita lihat tadi ya dari argumentasinya, ya lebih masuk akal yang di atas tadi ya daripada yang di bawah. Jangan disamakan ya, makan gorengan itu dengan baca kitab. Ya, jangan disamakan kamu dengan Yesus. Masuk akal. Masuk akal gitu ya. Jadi ya kawan-kawan yang Kristen ya, coba tuh dari hasil diskusi sesama Kristen tadi, berhentilah menuhankan Yesus.